Ada sebuah ayat. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Ngaji yuk, ya ngajilah. Masa enggak? Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Ashabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz dibuli oleh Wahabi melalui bacaan Al-Fatihah dan dibanding-bandingkan dengan Imam Mekah, Imam Besar Masjidil Haram, Syekh Sudes. Udah hal yang biasa dilakukan oleh kelompok jamaah sebelah tersebut. Karena sama-sama kita tahu, ya, mereka kolam ilmunya ya, hanya sampai pada lahiriah, ya, pada tekstual, ya, pada zahir saja. Tapi yang aneh adalah ketika ada seseorang yang mengaku anak murid Aba Guru Sekumpul, mengaku muhibbin Aba Guru Sekumpul, ya, tapi malah mengatakan kepada Habib Umar bin Hafiz dengan perkataan katanya wali kutub, tapi kok baca Al-Fatihah aja nggak fasih sih? Sabiku semua, ini sungguh hal yang aneh dan nalarnya sungguh sakit dan sungguh menyedihkan sekali. Saya tidak mau menyebutkan nama orangnya. Semoga beliau diberikan hidayah Allah. Bukankah jauh-jauh hari Aba Guru Sekumpul telah menyebutkan sebelum Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz masyhur seperti sekarang? Asabiku semua, ada sebuah dialog. Ya, jamaah ini bertanya kepada Habib Muhammad bin Mutahhar. Ya, dia bertanya, Habib Umar bin Hafiz itu gimana ya, Bib, soal bacaan Al-Quran beliau? Kan sering kita dengar bacaan Quran beliau itu biasa saja, bahkan sering menjadi bahan bulian Wahabi. Asabiku semua, Al-Habib Muhammad bin Mutahhar menjawab, pertama, bahwa membaca Al-Quran dalam sholat menggunakan tajwid itu ikhtilaf. Ya, ada perbedaan pendapat. Ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Kedua, Habib Umar itu menitik beratkan pada zauknya, rasanya. Lebih menitik beratkan maknanya, bukan sebatas tajwid zahirnya. Lagi pula makhrajnya benar kan? Kalau kita kebanyakan fokusnya di tajwidnya, bagus-bagusan lagu, bagus-bagusan suara, sedangkan orang tarim pada umumnya tidak. Mereka lebih fokus zauknya, rasanya. Makanya sering kita dengar Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz mengulang-ulang bacaannya dalam satu ayat atau setengah ayat. Ya, karena memang beliau lebih konsentrasi ke zauknya, ke rasanya. Dikatakan kembali oleh Habib Muhammad bin Mutahhar, Habib Umar itu alim, bahkan alama, wong banget alime, orang yang sangat alim. Kitab tajwid seperti Tuhfatul Atfal, Jazariyah, dan lain-lain itu sudah khatam sudah. Jadi bukannya beliau itu nggak bisa tajwid, beliau bisa. Karena memang beliau alim alamah. Paham ya?
Dan dijawab oleh jamaah tersebut yang bertanya, paham Beb, paham. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah ini, pelajaran ini mengingat saya pada sebuah ayat. Qul gal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal yang dapat menerima pelajaran. Apakah orang yang alim tahu itu sama dengan orang yang bodoh? Keduanya tidak sama. Sesungguhnya itu adalah nasihat bagi mereka yang berpikir. Demikian pula tidak sama antara malam dengan siang, cahaya dan kegelapan, dan air dengan api. Sesungguhnya orang yang dapat mengambil pelajaran, ketika diberi pelajaran, hanyalah orang-orang yang mempunyai akal. Yakni orang-orang yang mempunyai akal bersih lagi cerdas. Merekalah orang-orang yang lebih mengutamakan yang bernilai tinggi daripada yang bernilai rendah. Mereka lebih mengutamakan ilmu daripada kebodohan. Ketaatan kepada Allah daripada menyalahinya. Sebab mereka mempunyai akal yang membimbing mereka untuk melihat akhir akibat semua perbuatan. Azabiku semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya apa yang saya sampaikan ini. Dan ya siapapun diri antum, ya, diri Anda yang mengaku muhibbin, pecinta Aba Guru Sekumpul, ya, kembalilah. Ya. Kembalilah sebagaimana guru kita telah mengajarkan. Sebagaimana guru kita, seperti itu jugalah kita sebagai anak muridnya dan sebagai muhibbinnya. Jangan kita kecewakan guru kita, guru mulia Aba Guru Sekumpul, Kiai Haji Muhammad Zaini Abdul Ghani. Dan terkhusus untuk saudara kami dari Wahabi, ya ayo sama-sama kita mengaji lagi. Ya, penting yang namanya mengaji itu. Menambah ilmu, menambah pemahaman seperti ayat yang saya sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.